Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, masih di kota Solo dan sekarang ini saya lagi di Pasar Klewer teman-teman. Pusat grosir ya, pasar yang cukup terkenal di kota Solo. Langsung aja ya. Ini udah di depannya dan kita lihat di dalam Pasar Klewer. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, Pasar Klewer merupakan salah satu pasar yang cukup terkenal di kota Solo. Jadi Pasar Klewer ini merupakan pasar tekstil terbesar di kota Solo atau kota Surakarta ya. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan Keraton Solo ini merupakan pusat perbelanjaan kain batik yang terbesar dan menjadi rujukan para pedagang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Bangunan Pasar Klewer ini memiliki 2 lantai dan menampung lebih dari 2000 unit kios. Jadi Pasar Klewer ini tidak hanya sebagai pusat perekonomian dan perdagangan batik di Solo, tapi juga sebagai tujuan wisata ya. Oke teman-teman, sudah sampai di Pasar Klewer ya. Kita tadi habis parkir di sekitaran sini, di bawah sana tempat-tempat parkir mobil ya. Dan kita tinggal nyebrang aja untuk masuk ke area Pasar Klewernya. Yuk kita masuk, ini area depannya. Dan seperti inilah teman-teman tampilan depan dari Pasar Klewer Solo. Jadi Pasar Klewer ini menyediakan berbagai macam jenis kain dan pakaian, mulai dari pakaian anak-anak, dewasa, orang tua, pakaian resmi, pakaian sekolah, hingga pakaian santai. Selain itu terdapat kaos, jaket, dasi, dan berbagai macam aneka dagangan fashion. Namun yang paling menonjol di Pasar Klewer ini adalah banyaknya berbagai macam jenis batik yang dijual di sini. Di antaranya batik tulis Solo, batik cap, batik keraton, hingga batik putri Solo. Selain itu ada berbagai jenis batik dari Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, hingga batik Betawi dan kota-kota lainnya. Pasar ini terbagi menjadi beberapa blok dan ini sekarang kita naik ke lantai 2 teman-teman. Dan kita langsung disambut berbagai macam dagangan fashion ya, dan ini penjual-penjual berjajar rapi di lantai 2 ini. Barang-barang yang dijual di Pasar Klewer ini meliputi kain, batik, kerajinan tangan, serta oleh-oleh dan makanan khas Jawa Tengah. Ini ada di lantai 2 sini teman-teman. Lalu pasar ini dulu juga pernah terbakar di tahun 2014 dan direvitalisasi lagi pada tahun 2019 hingga menjadi seperti sekarang ini teman-teman. Nah ini para pedagang di Pasar Klewer terjajar rapi sesuai dengan outlet masing-masing dan aneka varian dagangan masing-masing. Masih didominan dengan dagangan pakaian atau fashion, baju-baju. Jadi untuk teman-teman yang mencari oleh-oleh, pakaian ataupun batik, Pasar Klewer ini merupakan salah satu tujuan atau pilihan yang bagus untuk berbelanja fashion ya di sini. Jika teman-teman mengikuti vlog saya, Pasar Klewer ini hampir sama seperti Pasar Sukowati di Pulau Bali ya teman-teman. Saya sudah pernah bikin video tentang Pasar Sukowati di Bali yang hampir sama konsepnya sebagai tujuan wisata serta pusat oleh-oleh dan berbagai macam barang ciri khas kota setempat ya. Dan di Pasar Klewer ini teman-teman kita bisa dapat harga miring atau harga diskon. Di sini kita bisa bernegosiasi dengan penjual langsung. Jadi di sini harganya tidak kaku dan memang pusat grosir. Teman-teman bisa langsung nego ataupun borong belanja di sini tanpa harus khawatir merogoh kocek dalam-dalam. Di sini memang terkenal dengan tempat sentra perkulakan ya. Jadi orang-orang luar kota yang beli di Pasar Klewer ini selain wisatawan juga tujuannya untuk dijual lagi teman-teman. Itu bisa kita negosiasikan dengan penjual outlet masing-masing. Nah ini
di lantai 2 ada juga blok khusus untuk oleh-oleh makanan teman-teman. Di sebelah kanan kiri ini adalah outlet oleh-oleh khas kota Solo, berbagai macam makanan serta jajanan, snack dan berbagai macam disajikan di sini teman-teman. Seperti ini, pedagang-pedagang menjajakan jajanan dan makanan yang bisa kita bawa ke kota masing-masing sebagai oleh-oleh. Di sini juga cukup lengkap, pilihannya banyak banget, jadi kita bisa membawa oleh-oleh berbagai macam makanan dan snack khas kota Solo teman-teman. Di sini harga juga tergolong murah, kita bisa negosiasi jika pengambilan cukup banyak, dan kita juga bisa banyak pilihan di sini teman-teman. Kita bisa menjelajahi berbagai toko yang berada di Pasar Klewer ini karena banyak toko atau penjual yang berbeda-beda. Jadi jangan ragu untuk menjelajahi berbagai toko dan lihat barang dagangannya teman-teman yang mereka tawarkan. Karena setiap penjual memiliki gaya dan motif serta dagangan masing-masing sehingga kita dapat menemukan barang yang sesuai dengan selera pribadi kita ya. Nah, di sini juga ada spot untuk makanan teman-teman. Jadi semacam food court gitu, dan kita bisa makan di tempat sini. Banyak outlet-outlet yang menyediakan tempat duduk untuk makan di tempat. Jika teman-teman mau bungkus itu juga bisa. Di sini banyak outlet yang bisa membungkus makanannya, dan kita juga bisa dine in atau makan di tempat. Nah, ini saya duduk dan makan di tempat teman-teman. Kita pilih salah satu outlet yang memiliki menu makanan khas Jawa. Ini bakmi Jawa Mbak Ayu. Ini menu-menu serta harga yang ada di bakmi Jawa Mbak Ayu ini. Kita bisa lihat sendiri, harganya cukup murah dan berbagai macam makanan serta minuman disajikan di sini. Kita bisa makan di tempat sambil berbelanja ya. Jadi teman-teman setelah keliling habis capek berbelanja bisa istirahat dan menikmati kulineran di spot bagian sini. Ini lokasinya berada di lantai 2 dekat dengan lokasi outlet-outlet makanan atau snack-snack ya teman-teman. Ini ada juga rawon Klewer, rawon khas Pasar Klewer teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belanja batik di Pasar Klewer ini, perhatikan kualitas kain batik ya ketika berbelanja di Pasar Klewer ini. Perhatikan kualitas kainnya, periksa keaslian batik, kualitas warna, ketebalan kain, dan kehalusan tenunannya. Lalu tawarlah dengan bijak dengan penjualnya. Jadi tawar-menawar adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman berbelanja di pasar tradisional seperti Pasar Klewer ini ya. Jadi di sini kita melakukan tawar-menawar dan kita lakukan dengan bijak dan hormat pedagang, jaga sikap ramah dan tetap terbuka untuk negosiasi teman-teman. Dan ingatlah jangan mengurangi harga secara tidak adil. Lalu seperti ini teman-teman suasana di depan Pasar Klewer. Di bagian depan ini ada cukup ruang atau halaman yang cukup luas seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita berbelanja, kita bisa santai-santai di halaman Pasar Klewer ini sambil berfoto-foto. Cukup luas ya, jadi kita bisa bersantai di sini sambil menikmati suasana kota Solo, khususnya di depan Pasar Klewer. Oke teman-teman, itu tadi ya jalan-jalan kita di Pasar Klewer Solo ya. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di kota Solo, cari oleh-oleh, barang-barang murah, grosiran, langsung aja ke Pasar Klewer sini teman-teman. Harganya murah, bisa nego dan macamnya banyak, nggak hanya baju aja di sini, makanan, terus kerajinan, macam-macam lah, lengkap di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe. Ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Bye bye.